Laknat artinya jauh dari kebaikan, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap makhluk yang dilaknat, maka ia akan mendapatkan azab yang pedih, karena setiap perbuatan yang dilaknat termasuk ke dalam dosa besar. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, setiap dosa yang hukumannya adalah mendapatkan laknat, dosa tersebut tergolong dalam dosa besar. Berikut adalah 7 orang yang mendapat laknat. Pertama, orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 161 hingga 162. Kedua, istri yang menolak ajakan suami tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Istri yang diminta oleh suaminya untuk menyalurkan hasrat biologis, namun menolaknya karena malas, maka ia akan mendapat laknat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, namun ia menolaknya, maka malaikat melaknatnya hingga waktu subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Istri yang menolak ajakan suami tidak serta-merta dilaknat apabila dengan alasan yang dibenarkan syariat. Imam Nawawi mengatakan, sesungguhnya wajib bagi istri untuk memenuhi kebutuhan sang suami apabila ia memintanya untuk berjima, kecuali apabila ada uzur syar'i, misalnya sakit, hingga sang istri tidak dapat menggauli suaminya, atau apabila ada uzur lain yang menghalanginya untuk mendatangi suaminya, maka hal ini tidak apa-apa. Namun jika tidak ada uzur, maka wajib bagi istri untuk mendatangi suaminya dan memenuhi permintaannya. Ketiga, pelaku riba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah melaknat pemakan riba, penyetor riba, penulisnya, dan 2 saksinya. Beliau mengatakan, mereka sama dalam dosa. Hadis riwayat Muslim. Begitu besarnya dosa riba, bahkan yang paling ringan seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riba itu ada 70 dosa. Yang paling ringan adalah seperti seseorang menzinai ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keempat, wanita yang menampakkan auratnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada di akhir umatku para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Di kepala mereka ada seperti punuh unta. Laknatlah mereka karena mereka itu terlaknat. Hadis riwayat Tabrani. Wanita yang gemar membuka aurat tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium wangi surga, padahal wangi surga dapat tercium dari jarak yang sangat jauh. Kelima, laki-laki yang menyerupai wanita dan sebaliknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pria yang bergaya seperti wanita dan wanita yang bergaya seperti pria. Beliau bersabda, keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian. Ibnu Abbas mengatakan, Nabi pernah mengeluarkan orang yang seperti itu. Demikian halnya dengan Umar. Hadis riwayat Bukhari. Keenam, homo dan lesbian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat manusia yang melakukan perbuatan homo seperti kaum Lut. Allah melaknat manusia yang melakukan perbuatan homo seperti kaum Lut. Allah melaknat manusia yang melakukan perbuatan homo seperti kaum Lut. Hadis riwayat Ahmad. Cukuplah peringatan yang telah terjadi pada negeri kaum Lut, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjungkir balikan negeri tersebut karena perbuatan laknat mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka tatkala datang azab kami menjungkir balikan negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Quran Surah Hud ayat 82. Ketujuh, orang yang bertato dan menyambung rambut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut, perempuan yang meminta disambungkan rambutnya. Begitu pula perempuan yang membuat tato dan yang meminta dibuatkan tato. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari segala perbuatan maksiat dan dari setiap penyimpangan dan dosa besar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal kita dan meridhoi memasuki surganya.